Oke, jadi gue cukup sebenarnya gue cukup excited ya kalau pas gue bisa review HiFiMan H400 SE di channel ini yang sebenarnya sebelumnya exclusively in-ear monitor ya. Tapi gue tuh cukup grogi juga sih nge-review headphone ini karena ya pertama kali headphone dan ada beberapa hal di mana terutama dalam build dan comfort dan ergonomik ya mungkin yang gak terlalu ada di EM ataupun earbud yang dulu gue pernah review yang ada di headphone seperti ini. Dan gua itu kalau misalnya lu tahu di review-review gue suka ngomongin soal HiFiMan Aria gue ataupun LCDX gue emang karena gue cukup fan berat tentang actually full sized headphone seperti ini. Menurut gue headphone ataupun lebih specifically planar full size planar seperti ini itu jauh ada di atas IM, terutama untuk harga yang sama sebenarnya. Itu menurut gue cukup sesuatu yang kontroversial sih, atau kalian setuju juga sama gue. Banyak yang nggak setuju juga sih. Tapi ya udah. Jadi itu pembuka gue. Untuk TLDR ini itu bagus banget kalau misalnya lu belum punya headphone planar ataupun headphone open back yang apapun itu. Lu nggak tahu mau beli apa. Lu punya duit sekitar 1,5 sampai 2 juta. Menurut gue sih ini worth banget untuk di-buy. Kalau lu tertarik sama planar, menurut gue sih lu boleh coba ini langsung. Tapi gue sih rekomendasiin sebenarnya lu coba something yang lebih mahal, something yang lebih exotic seperti mungkin Sundara cukup sih. Sundara, lu coba Sundara, lu demen suaranya. Cuman lu nggak ada duit untuk beli itu. Kalau misalnya lu ada duit untuk beli Sundara, langsung Sundara aja. Kalau misalnya lu nggak ada duit untuk beli Sundara, menurut gua HM400 SE ini entry level yang cukup wow. Dan jadi lu bisa merasa terbiasa dengan suara-suara planar. Dan lu bakal tahu sendiri apakah lu sebenarnya suka apa kagak. Karena ini suaranya sangat karakteristik planar HiFiMan banget. Jadi kalau misalnya lu pernah lu penasaran sama line up HiFiMan ya, lu beli ini, lu dengerin, lu pakai berapa lama ya, lu cuekin soal treble spike-nya ada di sini. Kalau lu demen, berarti lu kira-kira lu bakal demen rata-rata headphone HiFiMan. Sebenarnya kalau misalnya gue disuruh rekomendasiin yang mana sih, menurut gue sih lu langsung Sundara aja, itu beneran HiFiMan sound banget, terutama untuk semakin high end. Menurut gue kalau lu bisa beli Sundara. Jadi karena dia tuh lebih mencerminkan suara high end dari HiFiMan daripada ini menurut gue meskipun punya suara-suara HiFiMan yang cukup karakteristik dengan HiFiMan, tapi ini ada sedikit kekurangan yang dimana gue nggak bisa temuin di HiFiMan yang high end. Jadi lu nggak bisa terlalu ngejudge HiFiMan dari sini, tapi itu lu bisa ngejudge planar dari sini sih menurut gue. Oke, dari itu TLDR gue. Untuk build quality sebenarnya sih oke. Menurut gue sih untuk sejuta 2 juta lah, 1,8 juta cukup bagus. Ini ya terbuat dari besi, ini ya plastik, catnya agak jelek. 3,5 mm dual 3,5 mm menurut gua harus jadi industri standar ini. Udah semuanya samain aja pakai ini biar kita nyari kabel gampang. Ini antara ini atau coax-nya kayak model-model LCDX. Cuman gue lebih prefer ini sih, lebih gampang,
lebih murah, lebih efisien. Sama kalau ketarik ya ketarik gitu loh, nggak ngerusak apa-apa. Nggak kayak LCD-X kan tuh nge-lock tuh. Kok nggak demen. Soal build masih kerasa hi-fi man sih ya. Jadi lu kalau ngerasain lu gini ini ya lu bisa denger nih sebenarnya. Gue nggak tahu kedengeran apa nggak di mic. Bentar gue deketin ke mic dulu. Nah itu tuh, lu bisa denger itu. Itu kayak suara ini nabrak plastik dalam sini. Dan gue nggak gitu pede dengan keawetan daripada headphone ini seperti headphone hi-fi man lainnya. Sisanya sih looks good, tampangnya keren sih menurut gua. Gua lebih demen headbandnya hi-fi man Aria karena ini tuh sangat tidak nyaman ya. Kalau ini mungkin headphone paling tidak nyaman yang pernah gua punya. Kalau bandingin sama misalnya ini LCD-X nih, ini LCD-X kan berat banget, beratnya kayak tolol nih pokoknya. Tapi ini jauh lebih nyaman daripada ini. Kenapa? Karena dia tuh orang yang biasa komplain akan LCD-X itu tidak nyaman atau headphone Audeze ini kurang nyaman terutama dengan headband ini adalah kebanyakan orang pakai seperti ini, lurus gitu headband ini di atas. Padahal menurut gua dan menurut gua lihat di sini juga, gua ikutin aja nih A-nya ini nih, dan bentuk dalamnya makainya tuh agak di tilt begini. Jadi ininya tuh ada di depan. Tetap di bagian bagian atas, cuman agak kedepanan dikit. Dan ini beratnya lebih distribusi dengan lebih baik menurut gua dengan pakai seperti itu. Jadi nggak gitu top heavy dan nggak gitu clamp heavy. Dan clampnya cukup kuat untuk ngebikin dia secure di kepala kita. Beda sama ini yang seharusnya dipakai begini kan, karena bentuknya. Sedangkan kalau gue mau pakai begini bisa sih, lebih nyaman sih, tapi nggak gitu secure karena clampnya nggak sekuatnya di Audeze. Jadi lu pilih lah, lu antara mau nyaman atau secure, itu aja sih. Kabel biasa, kayak dia pakai Kanare kalau nggak salah. Cukup. Mana kabelnya? Pokoknya adalah kabelnya sana ya. Ini bukan sih. Oh ini. Nih. Basic banget L shape. Gua oke aja. Gua nggak gitu ada banyak komen sama kabel ini. Biasalah. Dah sih itu. Kalau untuk sound quality, bassnya itu nggak gitu deep. Emang cukup racunnya open back headphone. Itu bassnya nggak gitu deep. Tapi biasanya untuk planar yang high end, mungkin seperti Aria ini bassnya menurut gua one of the best di price range ya dia. Meskipun dia bassnya bukan bass dynamic driver yang kita punya decay dan transients yang lebih natural ya. Tapi dia ini bisa ngebikin bass yang deep, linear, nggak ada di boost, tapi tetap bertekstur semua, dan dia ini open back. Biasanya tuh open back tuh ada nge-roll off. Jadi untuk di hi-fi man HM400 SE kita dapat bass yang sama, bertekstur, yang detailed, tapi nggak sedalam itu. Jadi kalau nyari sub bass nggak gitu kerasa di sini. Cuman kalau mid bass hitsnya, terus kayak layering dari bass itu bagus sekali ya tetap sini. Jadi salah satu kehebatan Planar adalah dia bisa bikin quality bass di harga yang sangat murah. Dan ini ada di sini. Untuk mid range-nya gua rasa dia agak terlalu mundur menurut gua. Terus karena karakteristik Planar yang lebih kering mungkin timbre-nya ya mid range-nya tuh agak kerasa kering, ada kerasa mati mungkin ya secara nyawanya gitu. Jadi gua tuh agak sulit merekomendasi nih headphone ini kalau lu mau nyari lu banyak dengar lagu
vokalan sih. Tapi untuk soundtrack menurut gue ini bagus banget. Menurut gue ini cukup fantastic untuk soundtrack. Sedangkan untuk vocals ya, so-so lah, lu bisa enjoy vocals di sini obviously, tapi it's not, bukan strong suitnya, bukan keahliannya lah, karena timbre-nya itu. Jadi mungkin untuk vocals gue lebih rasa lu bakal mendingan beli ini sekalian, R70X yang second-nya mirip harganya. Kalau beli baru sih lumayan jauh, second-nya harganya mirip. Jadi ya itu. Untuk treble-nya gue rasa tuh dia gimana ya? Treble tajam. Bahkan di dalam musik-musik yang well recorded, good recorded music, tetap aja tajam. Terutama kalau misalnya lu denger soundtrack Jepang gitu ya, tajam banget. Tapi kalau misalnya lu denger well recorded music dan dia cukup liberal lah dalam memotong balance range dan sharpness ya di situnya, atau lebih mudah dibilang mungkin a darker tuned music, a well recorded darker tuned songs, mungkin ini bisa produce suara yang cukup wow sih, terutama untuk harganya. Gila banget menurut gua sih ya. Mulai dari separasi planar yang dipuja-puja oleh orang-orang itu tuh kerasa di sini. Terus sound stage yang secara lateral lebar. Ini kenapa gue udah nyamber ke sana ya? Padahal ngomongin treble, pokoknya treble tajam dah, sampai agak grainy mungkin di bagian top end ya. Mungkin karena ada boost di sedikit air frequencies. Gue agak ngerasa sedikit grain di sini, dan it's not very good. Jadi, tapi gue nggak nemuin masalah-masalah ini di higher end planarnya Hi-Fi-Man sih. Jadi mungkin itu eksklusif untuk budget Hi-Fi-Man biar kita beli, maksudnya high end. Kalau nggak, kalau ini bagus banget mah ngapain gue beli. Nah pokoknya itulah. Ini gue udah campur ngomong soundstage. Untuk soundstage itu dia tuh lebar secara lateral, lebar banget mungkin. Dia lebih lebar daripada Ananda. Kalau pernah dengan Ananda, dia lebih lebar secara lateral secara aman dengan Ananda, walaupun tidak secara 3D soundnya tidak sebagus di sana. Kalau misalnya kita dengar Hi-Fi-Man Aria, kita tuh kayak nggak ngerasa di dalam sedang menggunakan headphone. Kita ngerasa dalam sebuah ruangan yang ada suara-suara di sekitar kita, baik di depan ataupun di atas ataupun di bawah, ataupun suara yang menjadi besar gitu, menjadi gimana ya, gitulah. Tapi tidak kerasa di sini. Ini terasa seperti headphone yang suaranya kesini dan kesini. Jadi imaging dia tuh cukup hallway imaging. Kalau misalnya kita bandingkan sama imagingnya yang ada di R70X bisa nge-recreate sesuatu yang Aria bisa bikin ya tadi itu, suara dalam ruangan itu, tapi tidak dengan skala yang bisa dilakukan oleh Aria. Mungkin berbeda dengan HM400 SE yang cukup hallway yang garis lurus begitu ya, kiri kanan, dan tidak ke depan ataupun ke atas ataupun bagaimana itu. Tapi ya fair lah gue bilang, untuk harga segini gue nggak expect apa-apa yang terlalu wow ataupun bagaimana. Untuk detail sih menurut gue sangat bagus. Lu bisa dengar resolusi dan clarity yang cukup wow di sini. Kecuali untuk treble-nya agak grainy menurut gue. Itu sih. Transience-nya cepet banget malah. Kecepatan menurut gue. Itu. Untuk komparasi mungkin gue bandingin dikit sama, tadi gue udah bandingin dikit sama R70X. Secara tonal balance si
R70X is the way. Lu kalau mau nyari tonal balance, R70X itu adalah pilihan Anda. Menurut gua secara overall dia juga lebih grounded secara headphone sih. Jadi menurut gua misalnya lu mikir atau mau beli ini atau ini, menurut gua beli R70X atau Sundara malah. Sebenarnya dia lebih setara sama Sundara gitu ya. Cuman gue bandingin di sini karena orang-orang pada demen dan orang-orang pada punya. Dan kalau lu pengen beli ini, mungkin ini secara detail retrieval mungkin bisa agak similar, dan secara makro detail mungkin lebih bagus di HyperX SE karena that boosted mid range-nya. Terus untuk lateral width dari soundstage mungkin lebih lebar di sini, walaupun di sini lebih 3D. Kalau misalnya lu pengen nyari sesuatu yang lebih, separasi juga mungkin. Separasi itu agak-agak sedikit lebih bagus lah di HyperX SE karena ya that planar type of separation. Kalau nyari sesuatu yang suara-suara yang distinctly planar, HyperX SE. Lo mau cari headphone yang lebih all-rounded, yang lebih well-rounded, I guess, yang lebih bagus di semua hal, R70X. Itu sih. Jadi sebenarnya fungsinya HyperX SE ini adalah ya sebagai entry level planar. Jadi untuk mengetahui aja gimana suara planar itu. Dan menurut gue ini sangat baik dalam menunjukkan segala kelebihan bahkan juga kekurangan dari planar. Dan lo bisa tahu apakah lo bakal suka apa enggak di sini. Tapi kalau misalnya punya duitnya, ya beli Sundara. Tetap sih. Kalau gue bandingin sama Aria, menurut gue ini bukan perbandingan yang adil ya, pasti. Tapi gue bakal stop kalau misalnya lu beli ini dan misalnya lu pengen pada akhirnya endgame pengen sesuatu kayak Aria ataupun Susvara mungkin ya, lu bakal dengerin banyak sekali kelemahan di sini. Sebagian besar kelemahan itu di-fix di sini. Tapi ada beberapa distinctive characteristics yang tidak akan berubah. Misalnya mungkin sedikit dryness daripada timbre-nya. Terus that type of bass dan treble dan separasi yang ada di sini yang tidak akan berubah. Jadi menurut gua ini adalah entry level yang bagus yang akan pada akhirnya evolusi ke sini. Itu sih yang gua pengen ngomong. Gua nggak yakin gua bisa bandingin sama LCD X karena terlalu jauh menurut gua. Jadi ya gua nggak akan bandingin dengan itu. Jadi kayak itu aja sih review gua tentang HyperX SE ini. Intinya adalah kalau lu penasaran sama planar, beli ini. Kalau misalnya lu nggak penasaran sama planar, menurut gua ngapain? Mending lu cari R70X secondan. Tapi dengan kelebihan yang dia punya untuk harga 1,8 juta, gua nggak yakin bisa nemuin apapun di atas dia tentang apa yang dia good at, apa yang dia bagus. Nah, separasi itu gue nggak bisa nemuin sesuatu yang seharga ini yang lebih bagus daripada ini separasinya. Contohnya itu. Jadi ya itulah review gue. Jangan lupa nonton review-nya JE di sono. Ini agak beda sih sama Inggris ya. Kalau misalnya nontonnya Inggris sebelumnya, ini agak beda. Ya udahlah, itu aja. See you next time. Godspeed.